Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, selamat Natal untuk kita semua. Salam. Baik, terima kasih. Saya merenung-renungkan hal-hal apa saja yang membuat manusia tidak bahagia. Hal-hal apa saja yang membuat manusia tidak merasakan sukacita dalam hidupnya. Entah itu sebagai pribadi maupun sebagai sebuah kelompok, termasuk dalam keluarga. Bapak, Ibu, saudara-saudari, salah satu kecenderungan manusia adalah memikirkan hal-hal yang tidak ada padanya atau yang tidak dia miliki. Dan semakin parah ia membandingkan kepada hal-hal yang ada pada diri orang lain atau yang dimiliki oleh orang lain. Jika hal ini dilakukan, percayalah, orang hanya akan hidup dalam keluhan, terus mengeluh. Orang akan terus menggerutu, dan bahkan orang akan terus bertanya dan protes kepada Tuhan. Tuhan, mengapa Engkau berikan itu kepada dia, bukan kepada saya? Tuhan, mengapa keluarga itu punya ini, punya itu, tetapi aku tidak punya ini, tidak punya itu? Keluargaku begini dan begitu. Yang ada hanyalah ketidakpuasan dalam hidup. Dan itulah salah satu kecenderungan yang bisa kita temukan dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, ketika saya merenung-renungkan ini, saya teringat akan sebuah kisah, yaitu seorang pemain biola legendaris, namanya Niccolo Paganini. Dia seorang pemain biola terkenal. Suatu hari dia mengadakan konser dengan diiringi oleh orkestra yang penuh. Lalu ketika konser sedang berjalan, dia sedang memainkan biolanya. Tiba-tiba salah satu senar dari biolanya itu putus. Niccolo Paganini mulai khawatir. Keringat dingin bercucuran. Tetapi dia terus memainkan biolanya. Dan selanjutnya apa yang terjadi, Bapak, Ibu, saudara-saudari? Senar-senar yang lain pun putus. Dan tinggallah satu senar saja. Dan seharusnya dia harus berhenti sejenak. Tetapi Niccolo Paganini dia terus memainkan biolanya dengan satu tali. Sampai orkes ini selesai. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudari, hal inilah yang membuat Niccolo Paganini terkenal. Karena dia bisa memainkan biola hanya dengan satu tali saja. Dan ia akhirnya diingat, dikenang orang. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, apa yang membuat Niccolo Paganini bisa melakukan ini?
Ketika ditanya kepadanya, dia hanya berkata demikian, saya tidak memusatkan perhatianku pada senar-senar yang putus, karena itu sudah tidak ada lagi. Karena memang tidak ada dan tidak bisa digunakan. Saya hanya memfokuskan pikiranku dan semua kemampuanku pada senar yang ada, pada satu senar itu. Dan itulah yang membuat saya bisa melanjutkan permainan biola itu dalam orkes ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, kita seringkali terus memfokuskan diri kita pada sesuatu yang tidak ada, yang tidak kita miliki, yang tidak kita punyai. Lalu akhirnya kita membanding-bandingkan dengan yang orang miliki, orang punyai. Akhirnya apa? Kita menjadi orang yang sangat tidak bahagia dalam hidup, tidak puas dengan diri kita sendiri, dengan keadaan kita, termasuk dengan keluarga kita. Karena itu ada sinetron muncul di sana, pernah ya, apa nama judulnya itu? Rumput tetangga lebih hijau, itu kira-kira ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, jika kita ingin bahagia dalam hidup, entah itu sebagai pribadi maupun sebagai keluarga, dalam komunitas-komunitas kita, fokuskanlah perhatian kita pada apa yang kita miliki, jangan pada apa yang tidak kita miliki atau yang dimiliki oleh orang lain. Kita akan menjadi orang yang paling tidak bahagia dalam hidup. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, saya kira pengalaman yang sama bisa diterapkan pada keluarga Nazaret. Mereka hanya memiliki satu orang anak saja, Yesus. Dan anak ini pun bukan anak yang patuh. Kalau kita melihat Injil hari ini, ketika pelaksanaan perayaan di Yerusalem yang setiap tahun diikuti oleh keluarganya, ayah dan ibunya Maria dan Yusuf membawa Yesus ke sana. Kalau Yesus bukan anak nakal, Yesus tidak akan meninggalkan ayah dan ibunya. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita lihat di usia 12 tahun, Yesus merasa sudah besar, sudah bisa melakukan segala sesuatu, sudah bisa menentukan ini dan itu dalam hidupnya, dan merasa lebih hebat dari yang lain. Dia meninggalkan ayah dan ibunya, dan dia berada di antara para imam besar, ahli-ahli Taurat, orang-orang hebat dari kalangan bangsa Yahudi. Dan di sana dia bersoal jawab dengan mereka. Orang tuanya pergi, orang tuanya kembali. Tetapi dalam perjalanan pulang ke Nazaret, mereka tidak menemukan Yesus. Mereka tidak melihat Yesus yang sebelumnya mereka sangka bahwa Yesus bersama dengan keluarganya pulang ke Nazaret. Lalu orang tuanya mulai bertanya, di mana anak kami yang satu-satunya ini? Mereka mencari di antara sanak kerabat saudara-saudarinya dan mereka tidak menemukan Yesus. Dan mereka putuskan kembali lagi ke Yerusalem untuk mencari Yesus di sana. Lalu ketika melihat Yesus di antara orang-orang besar ini, imam-imam kepala, orang-orang yang berpendidikan tinggi di kalangan bangsa Yahudi di Bait Allah, mereka terkejut dan mereka bertanya kepada Yesus, "Nak, mengapa engkau membuat kami susah? Kami telah mencari engkau beberapa hari ini." Dan Yesus dengan santai menjawab, "Tidakkah engkau tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Maria dan Yusuf tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus. Kita bisa bayangkan bagaimana menjadi seorang ayah dan ibu jika anak kita menjawab seperti ini setelah kita mencarinya ke sana kemari. Maria diam saja.
dan menyimpan semuanya dalam hati. Dia tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus. Dan mereka mengajak Yesus pulang bersama mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, dalam pengalaman hidup kita berkeluarga, antara suami dan istri, orang tua dan anak-anak, tentu ada banyak masalah, persoalan dalam hidup bersama. Dan tidak jarang juga Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalau mau jujur, seringkali mungkin sebagai seorang suami, saya merindukan istri jangan seperti ini. Maunya seperti istrinya si Anu yang di sana itu. Aduh, patuhnya luar biasa. Sopannya, wah, ramah, kalau pulang kerja suaminya begini-begini. Tetapi yang dimiliki istriku ya ini. Mungkin seorang istri pun demikian, membanding-bandingkan suaminya dengan suami orang lain. Maunya suamiku ini seperti suami si Anu. Maunya suamiku ini seperti suami kakakku atau suami adikku, suami ini. Ya bukan suamimu, ya suamimu yang ini. Begitu juga orang tua sering membanding-bandingkan anak-anaknya dengan anak-anak orang lain. Ya anak orang lain ya anak orang. Anakku ya yang ini, yang nakal, yang bandel, yang malas belajar, yang tidak disiplin, yang begini-begini. Ya ini anakku. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, pesan penting untuk kita sekalian. Jadilah seperti Maria dan Yosef sebagai orang tua. Puas dengan apa yang mereka miliki. Utah mereka satu-satu yang jenisnya seperti ini, inilah anak kami. Dan mereka tetap setia mendampingi Yesus, menemani Yesus. Dan selanjutnya apa yang terjadi dalam kesimpulan Injil hari ini, dalam Injil Lukas, bahwa Yesus bertambah besar dan hikmat. Dia dicintai oleh Allah dan sesama. Andaikan Maria dan Yusuf bukan sebagai ayah ya dan ibu yang setia, yang puas diri dengan apa yang mereka miliki, anaknya yang ini, yang pernah meninggalkan mereka, pergi dan menyusahkan mereka, mereka tidak akan pernah menuai berkat berlimpah. Kalau mereka menggantikan Yesus, mengangkat anak yang lain, kenapa tidak? Itu hak mereka. Anak yang lebih patuh, taat, setia dan bisa diatur, bisa saja. Tetapi tidak. Mereka menemukan Yesus dan membawa pulang bersama mereka, pulang ke kampung, pulang ke rumah. Seperti apapun engkau anak kami. Para orang tua, fokuslah dengan anak-anak kita. Jangan dengan anak-anak orang. Anak kita bagaimana? Senakal apapun mereka, mereka adalah anak kita. Mereka adalah anak. Fokuslah dengan mereka. Percayalah, jika ini kita lakukan, kita akan menjadi ayah dan ibu yang paling bahagia dalam hidup dengan memiliki anak yang seperti ini. Begitu juga para anak, seringkali membanding-bandingkan orang tuanya dengan orang tua orang lain. Saudara-saudari terkasih, seringkali mungkin kita dengarkan, maunya papaku ini seperti bapaknya si Anu, yang kaya raya, yang punya ini dan itu, yang bisa berikan aku ini dan itu, apapun yang ku mau. Maunya mamaku ini secantik mamanya si Anu, terkenal. Lalu mama sendiri seperti ini, hanya di dapur. Ya kenapa tidak kita bangga? Ini orang tua saya, ini mama saya, ini papa saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, marilah bersama-sama. Saya mengajak kita untuk mensyukuri apa yang kita miliki. Jangan memikirkan apa yang tidak kita miliki, yang milik orang lain. Akhirnya kita tidak bahagia nantinya dalam hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus,
Kita belajar bersama dari pengalaman-pengalaman, dari peristiwa-peristiwa penting dari keluarga Nazaret. Dan itu sengaja kita tempatkan di sini. Dalam arca Santo Yosef, Bunda Maria, dan Yesus. Dan sengaja kita pilih Yesus yang berumur 12 tahun yang berada dalam keluarga. Dan di sana ditampilkan kekurangtaatan Yesus terhadap orang tuanya. Yesus yang meninggalkan orang tuanya. Di usia-usia seperti itu, usia remaja, usia puber itu kan biasanya merasa hebat dari orang tua. Anak-anak merasa bisa buat ini dan itu, padahal sebenarnya enggak bisa. Yang ingin melakukan ini dan itu tapi sebenarnya tidak bisa. Masih tetap membutuhkan bimbingan orang tua. Sengaja kita mengangkat tema ini supaya keluarga-keluarga terbantu melalui teladan keluarga kudus Nazaret. Hari ini kita merayakan pesta keluarga kudus Yesus, Maria, dan Yosef. Semoga keluarga-keluarga kita terbantu oleh teladan keluarga kudus Yesus, Maria, dan Yosef dalam perjalanan hidup mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, selamat merayakan Natal dan juga merayakan pesta keluarga kudus Nazaret. Amin.